Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadayana Syofadiah dengan NIM 24101162200225. Inya berjalan membawa sial. Sekalinya terjajak tahi ayam. Cerita saya tidaklah spesial, karena yang spesial cuma mie ayam. Izin saya memulai cerita pengalaman berkesan saya saat SMP. Saat itu saya masih kelas 2 SMP. Nah, sekolah mengadakan lomba saat 17 Agustus. Ada bermacam lomba saat itu dan semua kelas wajib mengikuti. Nah, salah satunya adalah lomba mading. Berawal dari diskusi kelas. Diskusi kelas ini untuk menentukan siapa saja yang akan ikut lomba, siapa saja yang akan mewakilkan. Nah, saya sebenarnya tidak ada niatan untuk mengikuti lomba, hanya ingin menonton dan memberikan semangat pada teman-teman yang mengikuti lomba. Namun, saat memilih perwakilan untuk lomba mading, saya tiba-tiba ditunjuk bersama 2 orang lainnya, yaitu teman-teman saya bernama Tegar dan Yosi. Nah, tapi meski ini tidak direncanakan, saya itu tetap semangat untuk mengikuti lomba mading ini. Nah, saya memikirkan konsepnya, benar-benar memikirkan untuk lomba ini. Nah, seminggu sebelum lomba ini dimulai, panitia ini sudah memberikan peraturan dan tema apa saja yang akan dibagikan ke kelompok-kelompok. Namun, saat itu saya belum terpikirkan konsep. Sampai saya sendiri frustasi ya. Sampai besoknya sudah lomba. Dan saya benar-benar belum mendapatkan ide apapun. Nah, bertanya pada Tegar dan Yosi juga, mereka juga tidak tahu, tidak memiliki ide. Nah, malam itu saat sedang makan, saya tidak bersemangat makan karena memikirkan konsep ini. Mama saya menyadari kegelisahan saya dan akhirnya bertanya. Ya, mau tidak mau saya bercerita kepada mama saya dan mama saya mengusulkan ide. Kenapa kada mau olah mading 3D aja? Jarang tuh ada yang mau olah. Mading 3D itu kayak apa, Mah? Semalam siswa mama mau olah ini jasa lomba jua. Bagus hasilnya. Nah, mama saya langsung mengambil gawainya lalu menunjukkan contoh mading 3 dimensi pada saya. Nah, saya pun memutuskan untuk mengambil ide ini untuk lomba. Nah, sebelum masuk ke konsep, saya bertanya pada Tegar dan Yosi lagi, apakah mereka setuju untuk mengambil ide 3 dimensi ini? Untungnya mereka setuju. Dan akhirnya memikirkan konsep dan membuat sketsanya begitu. Nah, hari perlombaan itu tiba. Saya, Tegar dan Yosi itu berencana untuk membeli bahan yang kami perlukan di toko alat tulis di depan sekolah. Tetapi toko itu masih tutup saat itu karena masih sangat pagi. Dan toko itu buka setelah jam istirahat pertama. Jelas tidak akan sempat kalau kami
menunggu toko itu buka. Akhirnya kami berjalan sedikit jauh dari sekolah menuju jalan raya. Di seberang jalan raya itu ada toko alat tulis lainnya yang lebih besar. Akhirnya kami ke sana. Alhamdulillah toko itu buka dan kami bergegas membeli keperluan kami. Keperluan kami itu ada tiga lembar gabus, lem, kertas origami, dan spidol berwarna. Kembali ke sekolah, kami berlari-lari membawa 3 lembaran gabus itu karena ukurannya cukup besar. Kami berlari seperti orang kesetanan karena sebentar lagi lombanya akan dimulai. Lajui buka, oi, karena kita didiskualifikasi. Saya berteriak menyemangati Tegar dan Yosi walau saya berlari paling lambat daripada mereka. Ikam tuh yang lambat, tak kasih. Nah, setelah adegan berlari-lari itu, kami sampai di sekolah tepat waktu. Panitia langsung mengarahkan kami ke aula untuk mengikuti lomba mading. Saya menarik nafas dalam setelah terengah-engah berlari-lari, lalu menepuk pundak Tegar dan Yosi. Kita nih pasti bisa. Konsep kita paling mantap sudah. Kami sangat percaya diri untuk memenangkan lomba ini. Setidaknya masuk 3 besar. Nah, saat lomba berlangsung, bagian ini saya sangat mengingat dengan jelas. Kami sangat semangat membuat mading 3 dimensi itu. Tangan saya kotor dan lengket karena lem. Tegar yang menahan 2 lembar gabus agar tetap berdiri sampai lemnya kering. Lalu Yosi yang membentuk kertas origami menjadi berbagai bentuk tanaman dan kupu-kupu. Nah, dibandingkan peserta-peserta yang lain, kelompok-kelompok yang lain, tempat kami yang paling berantakan oleh bekas-bekas kertas dan segala macam. Alhamdulillah, kami berhasil membuat mading 3 dimensi itu. Nah, saya memperhatikan sekitar saat itu. Ternyata kelompok lain itu hanya membuat mading yang biasa. Tidak ada yang membuat mading 3 dimensi. Wah, bangga kan saya. Makin percaya diri nih kelompok saya untuk menang di perlombaan ini karena tidak ada gitu. Satu-satunya mading 3 dimensi. Tapi saat itu panitia menatap kami dengan tatapan aneh dan menggelengkan kepala pada panitia lain. Entah ada apa. Mungkin hanya perasaan saya saja saat itu. Itu pikir saya. Nah, firasat saya itu semakin memburuk saat kami menyerahkan hasil karya kami pada panitia. Saya ini berusaha keras untuk berpikir tetap positif. Akhirnya setelah menyerahkan karya, saya kembali ke kelas bersama Tegar dan Yosi. Karena pemenang akan diumumkan keesokan harinya. Nah, hari selanjutnya saya sudah siap melapangkan dada jika kelompok saya tidak menang. Dan benar saja, kami memang tidak menang. Firasat buruk saya ternyata benar. Tapi tidak sampai di situ.
Nah, selain mading pemenang, mading-mading kelompok lain juga ikut dipajang. Hanya mading kelompok kami yang tidak ada. Mading satu-satunya 3 dimensi itu tidak ada. Nah, saya berpikir apakah karena madingnya sangat besar, karena satu-satunya mading 3 dimensi di situ, jadi tidak ikut dipajang. Saya berpikir seperti itu. Ente nice try kawan, kada rezeki aja kita nih. Amun dilihat juara satunya dasar niat benar mading buannya nih. Nah, saya menenangkan Tegar dan Yosi di situ sembari kami berjalan ke kantin untuk menghibur diri. Nah, saat kami melewati kantor guru, saya melihat tumpukan lembaran gabus yang familiar nih. Saya langsung berkata kasar saking marahnya saat menyadari bahwa tumpukan itu ternyata adalah mading 3 dimensi kami yang telah hancur. Jadi sudah hancur, tidak berbentuk lagi, tapi saya tahu lembaran gabus itu karena berbeda dari yang lain saat itu lembaran gabusnya. Jadi saya benar-benar marah, tidak sengaja tersebutkan kalimat kasar. Kenapa jadi ampun kita aja yang hancur? Patah bener nih, ini kada mungkin amun hancur kada sengaja, ini jelas sengaja. Saya saat itu langsung berbalik menghampiri panitia lagi. Tegar dan Yosi itu sudah berusaha menahan saya, tapi saya sudah sangat muak di situ. Akhirnya saya bertanya mengenai mading kami dengan kepala panas. Ini kenapa yuk kelompok kami aja yang madingnya rusak? Dari panitia kada boleh mading yang 3D Kak Ai. Nah, jawaban dari panitia itu semakin membuat saya geram. Saya sudah membaca peraturan yang diberikan panitia berkali-kali untuk memastikan di sana hanya tertulis berkreasi dengan bebas. Tidak adil dong. Apa-apaan ini? Memang boleh memberikan peraturan setelah peserta itu selesai lomba. Di peraturan jelas-jelas kadeda ketentuan kayak itu. Kadeda melarang, jar bebas sesuai kreasi. Nas, sudah Nas. Buhannya adik kelas kita. Tegar dan Yosi itu menahan saya. Karena jika kami macam-macam dengan adik kelas, maka kami juga yang kena getahnya. Tapi siapa yang terima jika karya yang dibuat sepenuh hati dihancurkan begitu saja? Tidak adil. Amun kada boleh gin, minimal kada usah menghancurkan karya orang. Apa maksudnya dihancurkan kayak itu? Kami ini sudah uyuh mau ulah tahulah. Saya berhasil ditarik menjauh dari panitia oleh Tegar dan Yosi. Mereka menuntun saya duduk di kursi halaman sekolah dan menenangkan saya. Hati saya benar-benar sangat sakit dengan kepanitiaan saat itu. Bahkan lapor pada guru pun percuma karena juara lomba sudah ditetapkan dan kami hanya bisa mengambil hikmahnya saja. Lomba mading itu benar-benar meninggalkan kesan buruk bagi saya. Dan sejak saat itu saya tidak lagi mengikuti lomba internal dari sekolah. Ya, itu saja cerita dari saya. Rina berdiri mendapat misi. Pergi keluar beli mie ayam. Izin bapak saya permisi. Menutup cerita dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.